warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Oma Kumara. Dalam rangka malam ini saya ingin mengajak sharing pentingnya menerapkan sistem manajemen mutu terpadu. Teman-teman, kita tahu ya bahwa dalam suatu organisasi atau perusahaan itu banyak menerapkan sistem. Nah, karena banyaknya sistem di dalam satu perusahaan, jadi kita harus membuatnya dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem manajemen terpadu. Jadi tidak ada pemilahan antara satu sistem dengan sistem yang lain, seperti itu. Jadi tujuannya adalah agar kita dapat melakukannya secara efektif dan efisiensi, sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai, baik dalam bentuk mutu produk, kinerja perusahaan, dan juga untuk kepentingan masyarakat dan stakeholder. Teman-teman, kita tahu ya bahwa saat ini banyak sistem yang harus diwajibkan di dalam suatu perusahaan apabila kita melakukan penjualan sampai ke luar negeri. Nah, untuk itu dasar dari itu semua adalah penerapan sistem manajemen. Nah, teman-teman, jika kita bisa menerapkan secara efektif sistem manajemen ini, akan sangat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pendapatannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa adapun tujuan daripada penerapan sistem manajemen terpadu ini adalah salah satu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Apa dan untuk apa? Ini adalah salah satu kegunaannya adalah agar adanya standarisasi di dalam suatu proses. Nah, teman-teman, saat ini kita tahu ya bahwa sistem semakin berkembang dan perusahaan harus dapat melakukan integrasi dan mengikuti sistem sebagaimana lajunya perkembangan secara global. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini sistem manajemen adalah hal yang menjadikan fondasi di dalam penerapan di dalam perusahaan. Nah, kita lihat ya, salah satunya adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. Kenapa? Karena setiap sistem itu mendukung agar proses berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah, jika kita membuat SOP di dalam suatu perusahaan, artinya apa? Itu adalah meningkatkan layanan di dalam suatu perusahaan. Nah, ini sangat tergantung dengan sumber daya manusianya juga. Jadi, perusahaan yang tujuannya untuk meningkatkan layanan mutu produk dan pelayanannya ini adalah harus juga meningkatkan sumber daya manusianya sendiri. Nah, sumber daya ini banyak ya, ada dari teknologi yang harus dipenuhi, dari material yang harus dipenuhi, juga masalah modal juga harus dipenuhi. Nah, ini semua memerlukan komitmen daripada pimpinan. Nah, apabila perusahaan menerapkan sistem manajemen, itu sangat berpengaruh terhadap komitmen dari pimpinan. Nah, apabila pemimpin sudah membuat komitmennya dan ini segera dapat dilaksanakan. Tujuannya kita mendapatkan komitmen ini adalah karena di dalam membangun sistem itu tidak hanya bicara kita akan membangun sebuah sistem, tidak hanya itu, karena banyak hal yang harus dilakukan. Mulai dari meningkatkan sumber dayanya sendiri, kita butuh waktu, apalagi melakukan peningkatan daripada suatu proses di dalam perusahaan. Nah, di awal itu semua adalah harus ada komitmen.
Nah, jika komitmen ini bisa dicapai, tujuan akan tercapai. Nah, kebanyakan nih perusahaan itu tidak ada komitmen daripada manajemennya. Kenapa? Karena tujuan dari manajemen ingin mencapai kinerja yang sebaik-baiknya, tapi tidak didukung dengan peningkatan daripada prosesnya sendiri, peningkatan daripada sumber daya manusia sendiri, keselamatan dari sumber daya manusianya sendiri, keselamatan lingkungannya. Banyak hal yang harus diperhatikan. Nah, teman-teman, kita akan melakukan sharing, atau bisa jadi jika teman-teman ada pendapat lain, apa sih sebenarnya kendala di dalam perusahaan dalam membangun manajemennya? Apa sih yang membuat sistem di perusahaan itu terkendala sehingga tidak bisa dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan? Sebenarnya sekarang ini banyak perusahaan atau pabrik atau apa saja itu sudah berjalan, bahkan tidak terlalu mementingkan, tidak terlalu peduli dengan komitmen, itu berjalan aja seperti itu, tapi tidak sesuai dengan standarisasi internasional. Nah, itulah pentingnya kenapa dalam satu perusahaan itu harus menerapkan standarisasi sesuai dengan standar internasional. Nah, teman-teman semua, kita tahu sekarang apapun yang diterapkan di dalam sistem manajemen ini harus punya standarisasi, dan itu harus dilakukan sertifikasi. Kenapa harus disertifikasi? Karena itu harus ada pengakuan bahwa suatu perusahaan itu sudah menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Begitu teman-teman ya. Oke, kita mulai ya. Kira-kira apa aja sih yang terkendala ya kalau misalnya kita melakukan penerapan sistem manajemen itu? Tadi sudah kita lihat, pertama adalah tidak ada komitmen daripada perusahaan. Perusahaan telah menetapkan visi misi misalnya ya. Visi misi itu hanya sebagai pajangan atau hanya sebagai simbolis di dalam satu perusahaan. Kadang untuk mencapainya itu tidak ada perencanaan yang membuat visi misi itu bisa tercapai seperti itu ya. Jadi itu benar-benar harus didukung dengan komitmen dari manajemennya sendiri seperti itu. Nah, satu lagi adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, kadang untuk meningkatkan efisiensi operasional ini harus terencana ya, harus ada plan, do, check, dan actionnya, PDCA-nya gitu. Baru bisa kita melaksanakan peningkatan efisiensi operasional. Apabila itu tidak dilakukan, tidak akan bisa mencapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, operasional jalan, tapi untuk melihat bahwa operasional berjalan dengan efisiensi, itu harus ada penilaian seperti itu. Nah, di dalam sistem manajemen ini semua dilakukan ya teman-teman. Semua dilakukan bagaimana sistem manajemen itu diterapkan dan bisa dinilai secara efisien. Nah, apabila kita melaksanakan sesuai dengan SOP dan standar internasional yang sudah ditetapkan. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk apa lagi gunanya kita harus melakukan sertifikasi sistem manajemen ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan juga. Nah, kenapa? Pelanggan memakai jasa kita atau memakai produk kita, itu mereka yakin akan kinerja atau proses yang ada di dalam perusahaan kita sendiri seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini sangat membantu kita untuk meningkatkan kualitas penjualan dari suatu produk atau jasa yang kita jual, karena pelanggan akan lebih percaya kalau kita melakukan standarisasi penerapan sistem manajemen. Nah, satu lagi adalah gunanya kenapa kita harus sertifikasi.
itu adalah meningkatkan reputasi bisnis. Udah pasti ya teman-teman, dengan adanya peningkatan reputasi, peningkatan penerapan sistem manajemen secara otomatis akan meningkatkan reputasi bisnis. Jadi ini sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan. Jadi jangan takut atau jangan hanya simbolis untuk menerapkan standarisasi internasional atau standarisasi sistem manajemen, karena ini sangat diperlukan atau dibutuhkan untuk meningkatkan reputasi bisnis. Kemudian kenapa kita harus sertifikasi sistem manajemen kita juga adalah untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Nah, teman-teman, ini sangat penting ya, dengan melakukan penerapan sistem secara sesuai dengan standarisasi, itu akan melakukan peningkatan kepercayaan pemegang sahamnya juga, seperti itu. Nah, bagaimana kita dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham? Artinya kita harus meningkatkan keefektifan di dalam melakukan bisnis kita, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk pemegang saham. Nah, itu semua sudah dibuat standarisasinya gitu. Nah, untuk meningkatkan kesempatan bisnis ini benar-benar memerlukan komitmen daripada manajemen yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, kita lihat untuk meningkatkan efektivitas tim di dalam manajemen bisnis ini sangat dibutuhkan adalah komitmen dari organisasi kepimpinan, di mana setiap kegiatan yang ada di dalamnya itu membutuhkan dukungan atau supporting atau membutuhkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya, dan ini memerlukan semua adalah biaya dan kesempatan, dan juga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan puncak sampai sumber daya manusia yang ada di lingkungan perusahaan itu secara menyeluruh. Bagaimana caranya? Yaitu harus ada sosialisasi, harus ada pemberitahuan yang sehingga seluruh anggota atau seluruh sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu bisa melihat bagaimana suatu sistem diterapkan sehingga bisa mencapai target yang diharapkan, seperti itu. Oke, teman-teman, terakhir dalam meningkatkan pengendalian risiko. Nah, risiko ini ada dua risiko, ada risiko bisnis, ada risiko daripada proses, ada risiko dari kerugian, atau juga ada risiko kecelakaan kerja. Dan ini semua harus di manage, diatur di dalam suatu standarisasi. Jadi manajemen benar-benar harus membuat pengelolaan risiko mulai dari awal proses sampai selesai proses, baik dari segi material, mesin, dan sumber daya manusia sendiri, lingkungannya sendiri, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan itu tidak berdampak terhadap efek dari suatu pengendalian proses yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, teman-teman, akhir dari suatu dalam sistem manajemen ini adalah adanya peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kadang-kadang
dalam penerapan sistem manajemen ini banyak hal yang tidak dilakukan. Nah, dengan adanya penerapan sistem manajemen ini, semua regulasi itu sudah harus ditetapkan. Jadi benar-benar harus ada pengawasan, harus ada sumber daya yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan regulasi ini di dalam suatu perusahaan, sehingga ini benar-benar dapat tercapai. Kesimpulannya adalah penerapan sistem ini keuntungannya sangat banyak, yaitu bisa meningkatkan kualitas produk, meningkatkan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan reputasi bisnis, meningkatkan kepercayaan pemegang saham, dan memperluas kesempatan bisnis, dan meningkatkan efektivitas tim, meningkatkan pengendalian risiko, meningkatkan efektivitas manajemen, dan memenuhi persyaratan regulasi. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan kinerja bisnis, kita perlu mempertimbangkan adanya penerapan sertifikasi ISO 9001, di mana sertifikasi ini adalah khusus untuk mensertifikasi sistem manajemen di dalam suatu perusahaan yang kita kelola. Demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita semakin sadar akan pentingnya penerapan ISO 9001 ini di dalam perusahaan. Demikian dari saya, Oma Kurmara. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.